لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد. Kita akan praktek wudhu dengan air yang sedikit, berarti kita pakai hadis yang mengatakan sekali-sekali. Sebelum berwudhu baca apa? Bismillah, baca Bismillah. Tentang apakah ini wajib atau tidak, ulama khilaf. Tapi keluar dari masalah khilaf, lebih baik kita pilih yang paling aman. Kemudian cuci tangan sama sekali. Saya cuma ngambil sedikit. Sedikit ya. Yang penting cukup untuk makan. Jadi nanti bisa ditadai pakai kain ikhraq atau apa ketika di masjid, sehingga tidak mengotori, tidak membasahi karpet. Ini sudah sangat lebih sekali ini. Bisa kurang dari ini, lebih sedikit dari ini. Yang penting pokoknya ada air yang ini namanya apa ini? Ngalir. Andrewet. Ada yang mili. Sudah, ini sudah dianggap satu cucian. Kemudian tetap sama, berkumur dan menghirup air ke dalam hidung. Anda kalau gunakan air matang ya, berkumur tidak harus dimuntahkan. Boleh nggak diminum? Boleh diminum, Pak? Boleh ya? Nah, kalau puasa nggak boleh. Kalau di toilet pesawat kan enak, tapi kalau di dalam masjid mungkin kita butuh tisu. Tapi kalau misalnya pas lagi malam atau kita susah untuk membuangnya, jadi kalau ada media untuk membuang, silakan dibuang. Kalau nggak ada, ditelan aja. Kecuali kalau pas puasa. Sudah? Kemudian mencuci wajah. Saya pakai air sedikit aja. Pokoknya yang penting masih ada yang mengalir. Ini sudah sah. Nah, kalau misalnya bagi yang berjenggot ditambahi satu lagi untuk membasuh, karena kulit yang nempel yang ada di bawah jenggot wajib basah. Seperti ini sudah sah untuk mencuci wajah. Kemudian kita mencuci tangan ya. Sampai ke belakang. Kenapa Pak? Ya sampai di batas normal tumbuh rambut. Nah ini sudah ada yang ngalir. Ini sudah basah semua. Kalau misalnya masih kurang marem ya tambah lagi. Tapi jadinya bukan sekali-sekali. Kita tambahkan satu lagi. Ini sudah banyak. Selesai, tidak perlu ngambil air yang baru untuk mengusap kepala, tinggal kita usapkan kepala. Sudah, masih ada sisa air yang banyak, usapkan ke kaos kaki. Bawah ya, telapak. Atasnya. Masih sisa banyak ya. Bisa kita minum. Bismillah. Kalau yang pas nggak pakai kaos kaki, Nah, kalau yang nggak pakai kaos kaki repot. Makanya wudhu yang sedikit harus pakai kaos kaki. Kumur-kumur sama hidung itu bisa jadi satu atau bisa? Pakai satu telapak tangan. Nanti sama-sama mempraktikannya satu telapak tangan. Jadi air di sini masuk ke rongga hidung. Wanita sama persis dengan laki-laki. Nah, tinggal nanti dikondisikan. Kalau misalnya kalau di pesawat kan enak ya, di dalam toilet aman, dia bisa buka jilbabnya untuk mengusap rambut. Tapi kalau di masjid nanti dia bisa kondisikan cari tempat yang agak menyudut gitu. Atau boleh saja diusap kepala di atas jilbab sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Ummu Salamah. Beliau ketika wudhu menggunakan jilbab, beliau hanya mengusap bagian atas jilbab. Tadi saya kira saya tidak menggunakan air lebih dari 100 ml.
sangat sedikit, sehingga insya Allah aman bagi pesawat, aman bagi sajadah yang kita gunakan untuk wudhu. Nah, silakan nanti bawa air sendiri, bisa pakai zam-zam, atau misalnya kalau di pesawat ya tinggal gunakan keran yang ada di sana. Cuma bisa jadi kalau di pesawat kan jadi pas, tinggal kita tisu saja biar tidak meninggalkan bekas yang nggak nyaman. Pas kumur-kumur tadi kita telan aja, kalau Boleh saja, boleh saja. Masalahnya kan pas puasa, Pak. Oh iya. Nah, kalau pas malam, misalnya pas lagi itikaf malam ya, Pas lupa. Jadi lupanya direncanakan. Cukup. Nanti silakan dipraktekkan atau mau praktek silakan di sini. Cukup ya. Cukup. Nanti kalau yang sudah terbiasa wudhu dengan air sedikit, ya. Sebenarnya wudhu itu lebih banyak terbuangnya dibandingkan terpakainya. Keran selalu nyala, ditinggal ngobrol misalnya, dan itu pun penuh. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bimuddin wa yaghsilu bisa'in ila khamsati amdad. Hadis riwayat Bukhari. Kata Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam terbiasa wudu dengan air sebanyak 1 mud. Satu gini. 2 telapak tangan digabungkan, 1 cakupan 2 telapak tangan digabungkan namanya 1 mud. Air segini. Atau kalau beliau mandi, beliau menggunakan air 1 sok. 1 sok itu 4 kali mud sampai 5 mud. Jadi 4 sampai 5 kali cakupan 2 telapak tangan yang digabungkan. Itu mandinya Rasulullah SAW. Padahal beliau rambutnya lebih lebat dibandingkan kita, dan fisik beliau bisa jadi lebih besar dibandingkan kita. Tapi itu cukup untuk mandi Rasulullah SAW. Ya mungkin kalau pakai sabun ya kurang Pak ya. Pakai sabun kan dibasahi, sabunan, bilas, nanti setelah dibilas masih dicari-cari ada nggak yang lengket kan. Wallahu a'lam. Saya kira itu. Ada yang ingin disampaikan lagi? Baik, syaratnya tadi sebelum pakai kaos kaki harus wudu dulu. Jadi Bapak Ibu sejak dari rumah sudah menggunakan atau sudah wudu, kemudian pakai kaos kaki, dan jangan dilepas sepanjang di perjalanan. Jadi kalaupun masuk toilet, kaos kakinya tidak dilepas. Silakan Bapak Ibu, sekiranya ada pertanyaan dipersilakan, monggo. Ya, silakan. Nah, sebagian Ustaz mengatakan berkumur itu sunnah, boleh ditinggalkan. Tentang hukum berkumur, di situ ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan sunnah muakkad dan ada yang mengatakan wajib. Di antara yang berpendapat wajib, seperti pendapatnya Ibnu Qudamah, beliau mewajibkan, dan beliau ulama Hambali. Karena itu kita sarankan selagi masih bisa berkumur, silakan berkumur. Dan Nabi SAW tidak melarang orang yang puasa untuk berkumur atau menghirup air ke dalam hidung. Hanya saja beliau perintahkan hati-hati, jangan terlalu keras, jangan terlalu kuat ketika narik. Ya. Dan insya Allah selama di pesawat kita lebih banyak waktu malamnya. Kemudian nanti ketika di Madinah atau Mekah, kalau Madinah kayaknya nggak butuh ya. Kalau Mekah kita mungkin itikafnya lebih banyak malam, ya wudunya di malam hari. Sehingga nanti kalau misalnya berkumur, repot mau dibuang kemana, ditelan saja. Ya tinggal tengok kanan kiri dulu ya, kalau nggak ada orang telan gitu ya. Biar nggak malu. Kalau ada dikasih. Kalau ada dikasihkan. Cukup? Silakan. Boleh, itikaf boleh bawa bantal, boleh bawa perlengkapan, bawa selimut boleh. Ya, bawa kaos kaki jangan lupa ya.